Rosalina ketahui. Baik. Salah satu strategi yang dilakukan Nabi untuk menanggulangi ancaman krisis ekonomi ketika hijrah ke Madinah, Ya. Nabi tidak menerima usulan orang Ansor untuk membagi ladang karena itu usulan yang tidak tepat. Yang dilakukan Nabi adalah memberdayakan skill yang ada. Iya. Dalam kondisi hijrah, Muhajirin tidak punya skill untuk bercocok tanam karena mereka skillnya pedagang. Oh iya, betul. Agraris. Itu Benar. Madinah, kalau kota Mekah kota perdagangan. Sehingga mayoritas penduduk Mekah tidak punya basic pertanian. Iya. Tapi itu bukan berarti alasan untuk berpangku tangan. Mm-mm. Kenapa? Di Madinah sudah banyak pakar pertanian yang sudah handal ya, Sudah punya handal. pengalaman. Betul. Maka yang dilakukan adalah potensi yang ada ini dimanfaatkan. Bagaimana orang-orang Muhajirin beradaptasi dengan kondisi yang terjadi, move on, itu yang dilakukan Nabi. Mengkondisikan para sahabat agar move on. Memang tidak punya skill pertanian, apa yang dilakukan? Belajar. Itu sukses itu harus dijalani melalui proses yang alami. Betul. Nabi memerintahkan sahabat untuk magang kerja Ya. di orang Ansor. Betul. Mereka magang kerja masih dapat uang makan karena upah kerja. Ya. Nanti ketika hasil panen dibagi. Betul. Nabi tidak mengizinkan bagi ladang, Iya. tapi membagi hasil panennya. Sampai suatu saat nanti ketika Muhajirin sudah punya skill, Ya. punya waktu yang cukup untuk menata kembali hidupnya, maka Nabi kembalikan semuanya itu. Bahkan Nabi menganggap itu sebagai hutang. Iya. Sehingga karena dalam riwayat Bukhari dan yang lainnya, semua orang yang pernah memberi pada awal hijrah oleh Nabi dibayar di kemudian hari setelah Nabi memiliki kelapangan. Iya. Karena setelah peperangan Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qanuqa dan Khaybar, perang Khaybar, Nabi, para sahabat kaya raya, Muhajirin kaya raya karena mereka sudah punya kesempatan lagi berdagang. Mereka punya pembagian ladang dari ladang yang dimiliki orang-orang Yahudi yang ditinggalkan gitu. Betul. Akhirnya apa yang pernah didapat dari orang Ansar itu dikembalikan oleh Nabi SAW. Iya. Nabi tidak ingin memanjakan Muhajirin. Betul. Yang dilakukan oleh Nabi adalah bagaimana mendapatkan dana emergensi, istilahnya gitu ya. Dan juga kesempatan bagi Muhajirin untuk mendapatkan skill baru. Ini langkah yang harus dilakukan. Dalam kondisi krisis, ancaman krisis, yang harus dilakukan adalah beradaptasi. Skill yang lama tatkala kita dapatkan tidak lagi efektif untuk bisa survive dalam kondisi krisis. Maka jangan mengatakan, oh dagangan saya sudah laku sekarang, udah sulit, saya bisanya ini. Banyak orang berkata seperti itu dalam kondisi krisis. Ada yang mengatakan, tidak ada modal, saya pengen punya ide bisnis tapi tidak ada modal. Itu banyak berpikir seperti itu. Memang basic saya di dagang. Itu bukan menjadi alasan. Memang Anda sekarang pedagang, basicnya, skillnya di situ. Tapi bukan jadi alasan untuk tidak belajar skill yang lain. Iya, betul. Di masa transisi, Muhajirin dibekali bekal untuk bercocok tanam. Dan juga ada solusi emergensi, yaitu magang kerja bekerja menjadi karyawan Ansor, dapat upah. Ini adalah penyelamatan emergensi. Setelah dapat upah bisa bertahan hidup, mereka mulai mencari peluang dagang. Maka dalam waktu yang sangat singkat, Muhajirin yang dengan skill pedagang kembali menjadi konglomerat lagi. Abdurrahman bin Auf kembali kaya raya, Zubair bin Awam kembali kaya raya, Utsman bin Affan kembali kaya raya, Umar bin Khattab kembali kaya raya. Karena kembali mereka sudah punya waktu ya. Iya, betul. Masa krisis itu sudah dilalui sehingga mereka kembali memanfaatkan skill lama berdagang. Gitu. Iya. Seperti itu Ustaz ya. Padahal kalau misalnya Nabi mau waktu itu bisa saja menerima bantuan cuma-cuma yang ditawarkan oleh Ansor, tapi dengan visioner yang beliau dapatkan, visi misi kedepannya seperti apa. Jadi beliau olah bantuan secara sukarela dari Ansor tersebut dengan konsep yang profesional gitu. Lebih mendidik karena kadang gini, orang dalam kondisi sulit itu psikologinya hancur-hancuran. Betul. Modal dia habis seperti Anas Muhajirin, dia sudah merintis bisnis di Mekah. Puluhan tahun harus dia tinggalkan. Ditinggalkan 100% gitu. Bukan gagal ya. Bukan rugi. Betul-betul semua ditinggalkan, rumah, perdagangannya, bisnisnya, jaringan bisnisnya semua ditinggalkan. Keuntungannya semua ditinggalkan. Bang Suhaib Rumi itu
menimbun emasnya di bawah tanah. Dikejar orang Quraisy, ditodong. Betul. Kamu tidak boleh pergi membawa harta kekayaanmu. Kamu datang dari ke Mekah itu dalam kondisi miskin. Iya, Ustaz. Kemudian kaya raya di Mekah, kamu sekarang mau bawa kekayaanmu dari ke Madinah. Kata Suhaib Rumi, pilih satu. Kau pilih hartaku, atau kau pilih nyawaku. Kalau pilih nyawaku, kalian tidak akan bisa menangkapku sampai aku menghabiskan busur dan anak-anak panahku yang ada ke bawah ini. Betul. Akan aku tancapkan ke masing-masing, akan aku gunakan untuk melawan. Sehingga kalian akan kehilangan sekian personel. Betul. Tapi kalau kamu mau hartaku, akan aku tunjukkan. Tapi jaminannya biarkan aku pergi ke Madinah. Orang Ansar, Quraisy realistis, itu sudah ambil kekayaannya. Silakan pergi, tapi tunjukkan di mana engkau simpan kekayaan. Konglomerat luar biasa Suhaib Rumi. Ditunjukkanlah. Suhaib Rumi optimis bahwa skill tetap melekat. Betul. Dimanapun dia berada, suatu saat skill dagang dia akan tetap bisa dia gunakan. Maka dia memilih menyelamatkan jiwa imannya, pergi ke Madinah. Betul. Nah, di saat itulah harusnya kalau orang tidak beriman, dia sudah down, habis-habisan mentalnya. Betul, Ustaz. Habis sudah tidak bisa bangkit. Tapi Nabi tidak. Dalam kondisi macam ini, Nabi tidak ingin para sahabat hanyut dalam kegagalan. Nabi justru ingin memberikan entrepreneur, membangkitkan jiwa entrepreneur pada mereka. Seorang pengusaha itu tidak boleh namanya pantangan belajar. Dia harus belajar apapun, memang peluang dia akan pelajari. Betul. Walaupun dia tidak tahu, dia harus tahu karena itu peluang. Maka Suhaib Rumi dan lainnya belajar pertanian untuk solusi darurat. Ada sebelumnya mereka belum pernah beraktivitas dalam pertanian sama sekali. Anda bisa bayangkan, tidak pernah nyangkul, tidak pernah manjat pohon. Ini harus manjat pohon, harus nyangkul gitu kan. Betul. Luar biasa. Tapi itu solusi emergensi sementara untuk bertahan sambil mereka mencari peluang bisnis. Betul, Ustaz. Ketika mereka sudah bisa survive, jangan ragu deh. Kalau para pedagang itu kalau sudah bisa bertahan, debu pun bisa jadi uang. Betul. Omongan pun jadi uang. Para pedagang itu tidak kehabisan cara. Nah, itu yang terjadi pada para sahabat, sehingga Suhaib Rumi yang semula jatuh miskin lagi, ketika sudah hijrah ke Madinah kaya raya kembali. Demikian para sahabat. Jadi itu Nabi tidak ingin memberi cuma-cuma karena ini akan mematikan jiwa entrepreneur. Betul, Ustaz. Orang itu kalau sudah merasakan kebiasaan atau mulai terbiasa tangan di bawah, maka seiring itu pula jiwa entrepreneur itu akan tumpul, padam. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, "Ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu lahu baba faqrin." Tidaklah seorang itu membuka opsi meminta, kecuali Allah bukakan baginya pintu kemiskinan. Jadi setiap kali dia meminta, Allah bukakan pintu kemiskinan, sehingga bagi dia sudah terbuka pintu terus, peluang-peluang kemiskinan terbuka baginya. Nabi tidak ingin membiasakan sahabat seperti itu. Tangan di bawah terus pada akhirnya nanti. Tetapi berbeda ketika kerja, itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Betul. Karena take and give itu yang Nabi lakukan. Masya Allah, luar biasa ya Ustaz. Dan Ustaz, berbicara tentang krisis ekonomi Ustaz saya ingin bertanya, kira-kira kiat Nabi Muhammad SAW ketika terjadi krisis ekonomi pada zaman beliau untuk mengkondisikan konsep berbagi antara si kaya dan yang kekurangan, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Baik, memang kita tidak bisa tutup mata, Mas Ofan Apa yang saya ungkapkan tadi itu bagi orang yang memang punya skill, punya jiwa entrepreneur, sehingga dia cuma butuh rangsangan, butuh kesempatan, butuh momen. Sampai dia menemukan momen, maka selesai masalah bagi orang-orang yang punya jiwa entrepreneur. Tetapi di tengah masyarakat juga ada orang yang tidak punya jiwa entrepreneur. Dia memang tipikal pekerja. Jadi kalau dia harus menemukan ide bisnis, tidak akan pernah ketemu. Nah, tipikal pekerja atau bahkan pekerja pun juga dia bukan yang pekerja yang baik. Sehingga kalau dia bekerja pun tidak akan menghasilkan hasil yang banyak. Memang ada orang-orang yang memang Allah takdirkan di tengah masyarakat ada yang memang miskin. Mereka punya peran